Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eliana Sakilah. Saya dari Prodi PGMI 3D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi filsafat. Secara bahasa, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofis, yang terdiri dari kedua kata. Yang pertama adalah philo, yang memiliki arti cinta, dan yang kedua adalah sophia, yang memiliki arti kebijaksanaan. Secara harfiah, filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Adapun dari secara istilah, filsafat adalah studi tentang pertanyaan-pertanyaan yang mengenai fundamental, mengenai keberadaan, pengetahuan, nilai akal, pikiran, dan bahasa. Filsafat tidak hanya mencari jawaban, tetapi juga mempertanyakan asumsi dasar dari berbagai disiplin ilmu. Adapun yang kedua, mengapa manusia berfilsafat? Ya, dikarenakan penyebab manusia berfilsafat ialah rasa ingin tahu alami. Manusia secara alami ingin memahami realitas keberadaan dan tujuan hidupnya. Yang kedua adalah keinginan untuk menemukan makna. Filsafat muncul dari kebutuhan manusia untuk mencari makna dalam kehidupan. Yang ketiga adalah masalah dan konflik eksistensial. Ketika manusia menghadapi pertanyaan moral, etika, atau situasi yang kompleks, mereka cenderung merenung secara filosofis. Adapun ciri berpikir filsafat yaitu yang pertama, secara kritis. Berpikir filsafat selalu mempertanyakan dan tidak menerima sesuatu dengan begitu saja. Adapun yang kedua, secara rasional. Filsafat menggunakan logika dan alasan dalam analisisnya. Yang ketiga, secara universal. Pemikiran filsafat mencakup tema yang luas dan universal, seperti kebenaran, keadilan, dan eksistensi. Selanjutnya ialah spekulatif. Terkadang filsafat melibatkan spekulasi di luar apa yang dapat dibuktikan secara empiris. Yang ketiga, manfaat mempelajari filsafat. Adapun beberapa manfaat untuk dalam mempelajari filsafat, yang pertama adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis, membantu seseorang menganalisasi dan mengevaluasi argumen secara logis. Yang kedua, pemahamannya yang lebih mendalam. Di situ memberikan wawasan lebih dalam tentang konsep fundamental seperti kebenaran, moralitas, dan keadilan. Selanjutnya, peningkatan kemampuan komunikasi. Mempelajari filsafat membantu dalam menyampaikan ide-ide kompleks secara jelas dan koheren. Selanjutnya ialah membantu mengambil keputusan. Filsafat ini memberikan dasar moral dan memberikan etika yang membantu dalam situasi sulit. Adapun relevansi dengan kehidupan sehari-hari, membantu memahami dan menghadapi tantangan hidup, menjadi landasan dalam berpikir etis dalam pekerjaan, politik, ataupun hubungan sosial. Sedikit sejarah singkat perkembangan filsafat, yaitu dari zaman Yunani kuno, terfokus di awalnya berpusat pada kosmologi dan hakikat alam semesta, kemudian beralih ke etika, politik, dan metafisika. Yang di situ tokoh utamanya ialah Thales Socrates dan Plato Aristoteles. Penyebab kebangkitannya ialah dikarenakan rasa ingin tahu tentang alam semesta dan kehidupan manusia. Di abad pertengahan, terfokus di sinkronisasi antara filsafat Yunani dan ajaran agama Kristen. Di situ tokoh utamanya adalah St. Augustine dan Thomas Aquinas. Penyebab kebangkitannya ialah dikarenakan pengaruh agama dalam mencari jawaban yang teologis. Akhir periodenya, penurunan filsafat abad pertengahan terjadi dengan munculnya Renaissance yang menekankan humanisme. Masa kejayaan filsafat Islam yaitu terfokus di integrasi antara filsafat Yunani dan Islam dengan tema-tema seperti metafisika, etika, dan ilmu pengetahuan. Di situ tokoh utamanya adalah Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali Ibnu Rushd. Penyebab kebangkitannya ialah dengan dorongan untuk memahami ajaran agama melalui akal. Akhir periodenya ialah
pengaruh filsafat Islam berkurang di dunia Islam tetapi tetap berkontribusi di Barat. Yang terakhir adalah zaman modern, terfokus ke rasionalisme, empirisme, eksistensialisme, dan analisis logis. Di situ tokoh utamanya adalah René Descartes dan Immanuel Kant. Penyebab kebangkitannya dikarenakan revolusi ilmiah dan tantangan terhadap otoritas gereja. Akhir periodenya tidak ada akhir yang definitif, tetapi abad ke-20 melihat munculnya filsafat analitik dan kontinental. Filsafat terus berkembang menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.